Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Teman-teman, perkenalkan saya Rini Ermalia Asmeri, bertugas di SMP Negeri 22 Dumai, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kota Dumai. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 terkait refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah teman-teman, pertanyaan pertama terkait koneksi antar materi pada modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya itu beranggapan bahwa dahulunya yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada guru atau teacher center. Artinya, pembelajaran ini guru menempatkan diri sebagai orang yang serba tahu, sebagai orang yang satu-satunya sumber belajar bagi anak. Siswa dalam hal ini hanya sebagai objek dalam belajar. Siswa menyerap pengetahuan pemahaman mereka melalui tes dan tugas. Adapun contohnya seperti model ceramah. Siswa mendengarkan sambil membuat catatan. Contoh yang kedua, guru fokus pada ketercapaian materi. Artinya, guru hanya fokus pada penyelesaian kurikulum dan penyampaian materi atau tujuan pembelajaran. Guru tidak memahami bagaimana perkembangan peserta didik, artinya apakah siswa itu memahami materi yang disampaikan, apakah siswa peduli dengan proses pembelajaran, apakah siswa menyerap pembelajaran itu dengan baik. Karena guru itu fokus pada tercapai apa tidaknya materi yang disampaikan. Sedangkan yang ketiga, guru masih menggunakan metode klasikal atau konvensional. Nah, di sini contoh metode klasikal itu seperti metode ceramah, metode pengajaran langsung. Nah, pembelajaran ini menempatkan guru sebagai karena guru sebagai teacher center, pengajarannya pun terkesan monoton sehingga anak-anak akan terasa bosan dengan metode klasikal ini. Anak-anak terkesan pasif, ya, tidak aktif karena metodenya tidak mengajak anak untuk berpikir aktif, untuk kreatif dan partisipatif ketika siswa diberikan suatu masalah. Yang keempat, guru itu sering memberikan hukuman atau sanksi yang tidak mendidik bagi siswa yang tidak menyelesaikan tugas. Banyak kita temukan ketika siswa tidak mampu menyelesaikan penugasan, guru terkadang memberikan hukuman atau sanksi itu tidak mendidik. Contoh, guru meminta anak untuk berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki dan memegang kedua telinganya. Contoh lainnya ketika guru meminta anak berkeliling lapangan sekolah. Nah, pemberian hukuman ini mungkin bagi guru sebagai bentuk efek jera agar anak itu kemudian hari atau pada waktu yang lain membuat tugasnya. Namun, hal ini tidak berdampak baik buat anak begitu. Karena pemberian sanksi itu tidak mendidik. Jadi ketika guru ingin memberikan hukuman, bisa dilakukan tapi dengan cara mendidik seperti meminta anak untuk membaca materi dan menyampaikan ulang materi tersebut, atau mungkin hal-hal lain yang bisa dilakukan yang sifatnya itu edukatif. Pertanyaan berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini?
Adapun pemikiran atau perilaku yang berubah setelah saya mempelajari modul 1.1 ini antara lain, yang pertama, pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, terkenal dengan istilah pendidikan yang berhamba pada murid. Artinya, pembelajaran itu ketika dilakukan oleh seorang guru harus mengutamakan kebutuhan murid, yang harapannya menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan menyenangkan. Menghamba pada murid dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap murid sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Sehingga apabila guru memahami kodrat anak, baik kodrat lahir dan kodrat zaman, maka pembelajaran akan berhasil. Nah, yang kedua, pembelajaran harus menyertakan perubahan laku anak sehingga anak memiliki budi pekerti. Maksudnya, ketika guru melakukan pembelajaran juga harus menyertakan atau membiasakan terjadinya perubahan perilaku anak, yang mana nanti anak harapannya memiliki budi pekerti. Mengapa pentingnya budi pekerti ini ada pada diri anak? Karena sebagai generasi penerus, anak itu mampu menjunjung tinggi budaya dan tradisi luhur bangsa. Anak memiliki moral, perilaku, perangai yang baik, akhlak yang baik. Yang ketiga, mengenal dan memahami karakteristik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus memahami secara penuh karakteristik setiap anak, karena setiap anak itu terlahir memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda, sehingga guru harus melakukan pendekatan untuk bisa memahami karakteristik murid tersebut. Harapannya ketika guru sudah memahami itu, mampu melakukan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, guru menuntut anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ketika guru mendidik, ketika guru membimbing, guru menuntut anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Harapannya, guru dalam posisi ini sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, ketika anak berproses dalam pembelajaran, yang nanti harapannya anak itu selamat dan bahagia. Semua yang dipaparkan tadi tentunya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak terlahir dengan kodrat yang sama-samar. Nah, peran guru hanya menebalkan garis sama-sama tersebut dan terus mendampingi anak agar tidak tersesat. Artinya, ketika guru menemukan garis sama-samar yang cenderung tidak baik, maka guru harus menyamarkan kembali garis tersebut. Nah, ketika guru menemukan garis sama-samar yang baik, maka guru menebalkan garis tersebut agar terlihat dan tampak pada diri anak. Semua itu dilakukan demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan anak. Setelah saya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, adapun hal yang dapat saya lakukan dalam penerapannya, yang pertama, guru harus memahami karakteristik anak sesuai bakat dan minatnya, karena setiap anak itu berbeda dan unik. Jadi guru harus tahu kebutuhan muridnya. Yang kedua, guru membuat skenario kegiatan pembelajaran yang interaktif dan variatif. Nah, harapannya dengan pembuatan skenario tersebut, siswa diharapkan aktif, kreatif, sehingga mampu memecahkan masalah. Yang ketiga, penerapan pembelajaran kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Artinya, pembelajaran itu haruslah bermanfaat dalam kehidupan nyata anak kita. Pembelajaran bermakna dan tentunya harus berbasis kearifan lokal, memberdayakan budaya setempat. Contoh, ketika saya mengajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur atau surat dinas. Nah, siswa harus mampu
apa manfaat dari mempelajari materi teks prosedur atau surat dinas tersebut. Yang keempat, guru hendaknya menjadi tauladan bagi anak didik, menjadi contoh bagi anak didik ketika menuntun mereka dengan penuh kasih sayang, sehingga nanti siswa mampu meniru dan menjadikan guru sebagai sumber inspirasi dan tauladannya.